buat Indonesia. Lagi zaman CEO ya. Jadi saya mengangkat case ini karena cukup menarik melihat fenomena di LinkedIn terutama ya. Banyak banget saya lihat profil-profil CEO yang masih muda. Ada yang karyawannya dari 10, dari 20 sampai yang 1000 ya, bahkan lebih. Nah, yang menarik adalah gini. Rata-rata umur CEO itu berapa sih kalau kita lihat secara global? Ada yang tahu nggak? Rata-rata, average 40, 30, 57. Jadi saya baca di sini ya. Berdasarkan Fortune 500 survey, jadi dari Fortune 500, usia rata-rata CEO adalah 50 tahun. 57 tahun, sorry ya. CEO ini memegang jabatan yang sangat krusial di perusahaan. Kita udah tahu biasanya CEO itu yang paling tinggi, di atasnya biasanya Board of Director. Ini dari data lagi ya, dari kita lihat yang paling muda itu dari Fortune 500, yang paling muda itu umurnya 34. Yang paling tua 87. Jadi menarik. 34, 57, 87, tapi on average adalah 57. Nah, dari AlphaCode sendiri kita melihatnya begini. Yang menarik adalah untuk menjadi manajer saja itu butuh 3M. Managing yourself-nya bagus. M yang kedua adalah managing your team-nya bagus. Self bagus, sudah pasti bisa manage tim bagus. Kalau dia bisa manage tim dengan bagus, dia pasti bisa manage organization-nya ya. Jadi 3M ini harus bagus. Nah, kalau CEO sendiri berarti dia udah melebihi 3M kan? Ya salah satunya waktu memanage organisasi itu udah cukup kompleks ya. Nah, kalau kita lihat general role dari CEO, general basicnya tuh ada role-nya ada apa sih? Saya baca di sini ya, ada 4. Yang pertama dia set vision and direction. Kita semua udah tahu lah ya, pasti yang paling tinggi itu harus set the vision. 25 tahun mau kemana, 15 tahun mau kemana ya, apa yang harus dicapai. Yang kedua dia leading, guiding, and evaluating executive leaders. Jadi leaders, dia leading, guiding, and evaluate performance dan sebagainya. Yang ketiga, dia mendapat guidance dari board of director ya. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu punya di atasnya lagi komisaris atau board of director. Dan yang terakhir, ini yang penting banget, dia harus create organisasi yang dipastikan harus grow dan flourish. Bukan yang baru 5 tahun berdiri kolaps misalnya ya. Jadi kalau kita bicara CEO yang benar ini adalah dia harus memastikan bahwa perusahaan company-nya ini grow dan flourish. Jadi bisa 25 tahun, bisa 50 tahun, dan kita tahu lah perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang cukup banyak yang Bapak Ibu sudah tahu yang leadership CEO-nya luar biasa ya. Nah, yang menarik di zaman VUCA ini survei lagi, tuntutan dan kreativitas dari CEO sangat penting. Jadi riset dari IBM, ini sambil saya baca maaf ya, terhadap 1.500 CEO around the world menjelaskan bahwa CEO yang sukses adalah yang bisa satu hal, navigating, mengarahkan, menavigate an increasing complex world which require creativity. Jadi dia bisa navigate di dunia yang sangat kompleks dan sangat cepat dengan kreativitas yang beda. Nah, kita lihat kreativitas seperti apa yang dibutuhkan. Nah, jadi kalau kita lihat the creative leaders ya, Anda bisa lihat di atas, harus bisa make more business model changes. Jadi dia harus bisa mengikuti perubahan, membuat make more business model. Dia bisa invite disruptive innovation. Jadi dia encourage other to drop outdated approach. Jadi dia bisa membuat inovasi baru ya, yang mungkin yang lama sudah tidak bisa adapt dengan kondisi yang ada sekarang. Kemudian are comfortable with ambiguity, ya terbiasa dengan hal-hal yang tidak jelas, masih gray area ya, dia harus terbiasa di sana. Kemudian will invent new business model based on entirely different assumption. Jadi dia akan menemukan bisnis model yang baru berdasarkan perspektif yang entirely different, berbeda. Jadi menarik kalau melihat fenomena sekarang lagi zaman CEO ya. Jadi ini suatu reminder juga buat kita di bidang learning and development HR. Bagaimana peranan CEO dan juga bagaimana mendevelop leaders itu penting banget untuk membantu menghadapi dunia VUCA ini. Semoga zaman banyaknya CEO sekarang ini juga ditandai dengan high self awareness ya, dan aspek lain yang dipandang perlu
dalam memegang jabatan tersebut sehingga memberi impact dan kontribusi yang luar biasa. Terima kasih Anda sudah mengikuti channel Alpha Code. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update berita-berita lainnya atau informasi lainnya. Terima kasih. Salam Alpha Code.